Salah-salah. Oke ya, saya mulai aja. Nanti kan bisa direkam, yang lain bisa melihat rekaman jika diperlukan. Oke, saya mulai kuliah CHOP yang hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa mau selesai. Baik, topik kali ini yaitu higienitas dan sanitasi makanan. Apa itu bisa? Jadi higienitas makanan merupakan sebuah usaha untuk pengendalian penyakit yang ditularkan melalui bahan makanan. Seperti kita tahu bahwa memang uh, mayoritas penyakit penularannya salah satunya yaitu melalui makanan. Nah, higienitas dengan sanitasi itu berbeda. Kalau sanitasi itu usaha untuk memelihara kondisi lingkungannya. Jadi memelihara kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Nah, kalau sanitasi makanan itu artinya adalah suatu pencegahan yang menitik beratkan pada kegiatan dan tindakan untuk membebaskan makanan atau minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari saat makanan itu mau dikonsumsi, jadi sebelum sebelum dikonsumsi sampai makanan itu siap dikonsumsi. Apa tujuan dari kita melakukan hygiene dan sanitasi makanan? Yang pertama, tentu untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Yang ketiga, untuk mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, untuk mengurangi tingkat kebutuhan atau pembusukan pada makanan. Nah ini, sekarang kita bedakan apa itu sanitasi dan apa itu higienis. Jadi kalau sanitasi itu lebih menitik beratkan pada faktor-faktor lingkungan hidup si manusianya. Tapi kalau higienis itu adalah aktivitas si manusianya seperti itu. Nah, ini contoh kalau sanitasi itu contohnya kita membuat sumur, tapi sumurnya itu harus sesuai dengan standar kesehatan sehingga air yang dihasilkan dari sumur tersebut tidak mengandung kontaminan bakteri yang terlalu banyak, kemudian warna, bau, dan segalanya sesuai dengan standar dari kesehatan. Kemudian kalau membuat sumur itu bagus, memang air sumur kan biasanya kalau dalam rumah tangga dipakai untuk mencuci sayuran, kemudian makanan, seperti itu ya, karena tidak semua rumah tangga mampu menggunakan air PDAM, seperti itu. Nah, tujuannya tadi untuk membuat sumur yang memenuhi standar kesehatan adalah salah satu usaha untuk pengawasan terhadap pencemaran makanan dari tindakan tadi mencuci sayurnya, mencuci buahnya, serta bahan-bahan makanan yang akan diolah. Kalau higienis tadi kan aktivitas manusianya. Contoh, kita cuci tangan dulu sebelum makan, sebelum nyemil, seperti itu ya. Kemudian minuman yang akan kita konsumsi direbus dahulu. Nah, itu adalah tindakan dari higienis. Nah, sekarang bagaimana penerapan higienitas dan sanitasi makanan? Yang pertama, di kalian contohnya ketika makan di kantin atau sentra makanan jajanan seperti itu. Yang kedua, Furkon, mic-nya dimatikan dulu, Furkon, pencet mungkin.
Parah, parah, parah sih. Siapa cara matikan? Siapa Mas Bur? Nah, Bur. Mas Bur, halo? Furkan. Akhirnya bisa matikan ini nggak mic-nya Furkon? Kok saya nggak bisa? Udah, oke. Sudah bisa dok, sudah. Ya, baik. Kemudian UMKM yang memproduksi makanan, minuman, jasa boga seperti itu ya. Kemudian tempat-tempat seperti restoran atau rumah makan, serta pengelolaan pangan rumah tangga atau sekolah. Nah, ini contoh faktor yang mempengaruhi higienitas dan sanitasi makanan. Dari makanannya itu sendiri, dari orang yang mengolah makanannya, dari tempat pembuatan makanannya, tempat menampung makanannya, juga perlengkapan-perlengkapan yang akan dipakai saat mengelola makanan. Nah, uh, kemudian apalagi ada faktor kontaminasi. Nah, ketika kita tidak melakukan kegiatan higienitas dan sanitasi dari pengolahan makanan, ya tentunya akan timbul pertama kontaminasi. Misalkan kita memasak makanannya, airnya tidak sampai mendidih sehingga kuman-kumannya itu masih ada. Kita mencucinya tidak dengan air yang sesuai standar kesehatan, itu juga bisa berpengaruh pada kontaminasi makanan. Kemudian tangan kita tidak kita cuci dahulu, itu juga bisa menjadi penularan atau kontaminasi dari makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian dari kontaminasi ya akan ke keracunan biasanya, atau mungkin ada bahan-bahan yang bisa mengakibatkan keracunan seperti itu. Kemudian bila makanan itu tidak disimpan, tidak diolah dengan sesuai standar, juga beresiko timbul pembusukan. Proses penyimpanan atau kulkasnya biasanya kita gunakan ya, kulkasnya rusak, listriknya tidak berfungsi dengan baik, pendinginan dari makanan itu tidak berjalan dengan seharusnya. Mungkin kalian pernah ya beli sesuatu tuh, beli makanan, kemudian ditaruh di kulkas, ditutup, padahal sudah ditutup sama Tupperware misalkan seperti itu ya. Tetapi makanan itu sudah terlalu lama juga, terlalu lama ada di kulkas yang bawah. Nah, kulkas yang bawah itu kan suhunya tidak minus, suhunya kan berkisar antara 2 sampai sekian derajat seperti itu ya. Nah, itu tidak mematikan kuman yang ada di situ, sehingga bakteri-bakteri yang ada dalam makanan yang tadi disimpan, walaupun sudah wadah wadah Tupperware atau wadah tertutup seperti itu, kuman yang masuk itu bisa beresiko menyebabkan pembusukan. Apakah berbeda jika disimpan dengan di freezer? Tentu berbeda. Kalau di freezer, suhu pendinginnya kan sampai minus. Nah, itu bisa meminimalkan atau meniadakan kegiatan bakteri. Jadi makanan itu kita freezer, itu insya Allah bisa tahan lebih panjang untuk tidak terjadi pembusukan. Kalau di kulkas bawah ada masanya. Jadi ya hati-hati ketika menyimpan makanan, ingat hari mana yang lama dikeluarkan dahulu, segera dimakan atau segera diolah seperti itu. Nah, kemudian juga bisa ada resiko pemalsuan. Ini contohnya gambarnya daging palsu seperti itu ya. Dulu saya pernah memang mendapati di media cetak atau di koran diceritakan ada daging palsu, ada telur palsu. Pernah dengar mungkin ya? Seperti itu. Nah, berarti proses pembuatan si pemalsu ini, proses pembuatan barang palsu ini kan menggunakan bahan-bahan kimia. Bagaimana caranya dia menyerupai telur, padahal dia bukan telur yang dihasilkan dari ayam, bisa menyerupai dengan telur. Berarti sama dengan dampaknya pada kesehatan bagaimana, seberapa kadar
makanan, maaf, seberapa kadar bahan kimia yang ada pada telur palsu atau daging palsu itu. Nah, bagaimana prinsip-prinsip higienik dan sanitasi makanan dan minuman? Pertama, memilih bahan makanan. Nah, besok yang jadi ibu-ibu, kalau pergi ke pasar, kita belanja untuk kebutuhan rumah tangga, kita memilih bahan makanan pokok, contohnya membeli ayam, membeli telur, membeli daging, membeli ikan, sayuran. Tentu kita harus memilih. Ketika kita memilih sayur, tentu kita pilih sayur yang masih segar, yang tidak terjadi pembusukan. Kan ada tuh sayur yang udah layu, udah kuning, kemudian kalau wortel itu juga pinggir-pinggirnya tuh ada yang basah. Nah, dipilih yang bagus, lihat warnanya juga bagus, tidak tidak berat yang basah tidak mematikan. Itu yang sebetulnya kesehan. Kalau di pasar kita akan menemukan daging seperti itu. Nah, tentu kita harus pilih yang segar kita samakan. Kemudian setelah memilih kita bawa pulang. Nah, bagaimana kita menyimpan bahan makanan tersebut, baik itu yang mentah ataupun yang sudah kita olah. Nah, ada makanan jenis-jenis makanan tertentu yang memang harus disimpan di freezer karena tidak bisa tahan lama. Contohnya seperti daging, ayam, ikan segar itu setelah kita cuci, kita simpannya di freezer. Kenapa? Karena suhu freezer bisa meminimalisir atau meniadakan kegiatan bakteri ketika dia uh, apa namanya rusak dari bahan makanan yang dihinggapi seperti itu. Tapi kalau seperti sayuran, wortel, sayur, tahu, tempe, nah itu tidak bisa disimpan di freezer. Itu harus disimpan di kulkas yang bagian bawah, kulkas sayur. Nah, suhunya tidak minus sehingga bakteri-bakteri yang ada pada sayuran, yang ada pada telur, yang ada pada eh, apa namanya ya ikan-ikan yang kita simpan yang di kulkas bawah itu tidak mati, dia hanya diminimalisir saja kegiatannya sehingga ada resiko terjadi pembusukan. Oleh karena itu menyimpan makanan juga tidak boleh lama-lama. Seringkali harus cek berkala mana yang harus segera kita gunakan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian setelah kita simpan, tentu kita akan mengolah bahan makanan. Mengolah harus yang higienis ya, cuci tangan dahulu, jika perlu menggunakan masker. Kemudian kalau kita sedang sakit ya, sedang batuk ya itu jelas kita sudah wajib pakai masker ketika kita memasak. Kemudian kita mencucinya dengan air yang sesuai standar kesehatan. Kalau memang air sumur kita bagus, ya tidak apa-apa mencuci dengan air sumur. Tapi kalau air sumur kita berbau, berwarna, lebih baik jangan cuci, misalkan dengan cuci dengan air isi ulang. Seperti itu. Kemudian setelah bahan makanan diolah, tentu bahan makanan itu akan kita makan dan bila sisa kita simpan. Nah, menyimpan bahan makanan yang sudah diolah itu tadi simpan dengan cara yang baik. Nanti akan saya terangkan di belakang. Kemudian setelah disimpan, nah proses penyimpanan ini juga macam-macam ya. Kita simpan dalam rangka kita makan untuk nanti di kemudian waktu. Atau kita simpan untuk kita distribusikan juga. Ada kan usaha UMKM yang misalkan pre-order makanan seperti itu. Nah itu cara menyimpan makanan tadi juga harus hati-hati supaya ketika pendistribusian sampai di tempatnya konsumen itu tidak sampai basi. Saya pernah pre-order eh, bukan pre-order, saya dikirimin teman itu bakso yang udah sama dandangnya itu kan ya, itu kan lagi booming beberapa saat yang lalu. Dandannya lucu kecil gitu, ada saringannya juga, ada tempat baksonya, ada tempat kuahnya, kuahnya diplastikin dan lain-lain. Ketika sampai di saya, kuahnya basi. Nah, seperti itu. Bisa jadi pada saat mengolah airnya, ketika masih suhu sekali, terus langsung cepat-cepat diplastikin, seperti itu. Atau juga mungkin terlalu lama di penjualnya, sehingga
ketika dikirim ke rumah saya, udah lewat sekian jam, bakteri yang ada pada kuah bakso itu akhirnya membuat jadi bau baksonya. Nah, itu berarti ini juga berpengaruh pada pendistribusian makanan. Cepat tidak didistribusikan, lama sampai ke konsumen, seperti itu ya. Kemudian baru penyajian makanan. Menyajikan makanan juga tidak bisa sembarangan. Nah, bagaimana caranya kita menyajikan agar makanan itu tertutup, tidak dihinggapi lalat. Seperti kita tahu, lalat sendiri juga merupakan vektor atau merupakan salah satu penyebab pembawa penyakit seperti itu. Nah, berikut cara pemilihan bahan makanan yang mentah seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Daging, susu, telur, ikan atau seafood, buah dan sayuran. Tentu kita harus pilih dengan yang baik, keadaannya yang baik, segar, tidak rusak, tidak berubah bentuk, uh, warna atau mungkin kalau sudah diolah ya rasanya juga berubah. Terus juga kalau bisa beli di tempat. Ada kan juga yang jualnya ngawur seperti itu ya. Kita usahakan beli di tempat yang resmi. Kemudian seperti tepung dan biji-bijian, kita pilih harus yang keadaannya juga baik, tidak berubah warna, tidak bernoda, tidak tampak jamur. Dan makanan yang difermentasi seperti keju, aroma fermentasi yang masih dalam ukuran normal, tidak berubah warna, aroma, rasa, serta juga tidak berjamur. Nah, kalau makanan yang dikemas, bagaimana nih tips memilihnya? Pilih label dan merek, dan jangan lupa daftar. Pastikan ada nomor daftar dari makanan tersebut ya. Kemudian kemasannya tidak rusak, pecah, atau menggembung. Mungkin nanti adik-adik bisa lihat pada saat ke supermarket, tapi biasanya supermarket yang nggak laris gitu ya, yang mungkin di pinggir-pinggir itu biasanya sampai kemasannya itu menggembung. Nanti hati-hati. Cek ada luasannya. Kemudian kemasan yang tadi kita beli itu jangan lupa itu hanya untuk satu kali penggunaan. Ada tuh yang menggunakan ini kadang orang rumah saya juga masih ya, nih beli selai. Nah, itu hati-hati. Misalkan itu botol plastik BPA tidak kemudian plastiknya udah rusak atau belum udah berapa lama itu plastik didaur ulang dipakai lagi untuk di tempat yang misalnya ke bawang goreng atau misalnya tempat sambel seperti itu. Hati-hati kita harus cek kemasan itu apakah memang masih layak untuk di reuse kembali. Kemudian bahan tambahan pangan, nah, biasanya kita menggunakan bahan uh, tambahan pangan ya, pilih yang aman, tidak mengandung zat yang berbahaya, sertifikasi BPOM dan sesuai untuk peruntukan. Kemudian bagaimana nih menyimpan makanan? Jangan lupa ketebalan dan bahan padatnya tidak lebih dari 10 cm itu tipsnya. Kemudian kelembapan penyimpanan dalam ruangan sekitar 80-90%. Kemudian penyimpanan bahan makanan olahan pabrik itu biasanya disimpan dalam kemasan tertutup dan disimpan paling tidak di suhu 10 derajat Celcius. Kemudian tidak menempel pada lantai, dinding atau langit-langit dengan ketentuan jarak seperti ini. Jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm, jarak bahan makanan dengan dinding kurang lebih 5 cm, dan jarak makanan dengan langit-langit 60 cm. Kemudian tempat penyimpanan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya yang disimpan dahulu. Nah, itu yang dipakai duluan biar tidak sampai terjadi pembusukan ya. Kemudian bahan makanan yang cepat rusak disimpan di lebih pendingin, jangan di luar. Dan bahan makanan yang kering tidak perlu disimpan di kulkas, tapi simpan di tempat yang kering dan lembab. Misalkan tepung terigu, nah apakah harus disimpan di kulkas? Tidak, tepung terigu setelah buka cukup ditutup kembali, dikaretin seperti itu, bisa disimpan di lemari yang kering dan tidak lembab.
Berikut kurang lebih durasi waktu penyimpanan ya. Contohnya seperti daging, seafood, dan olahannya, kalau mau disimpan kurang lebih 3 hari, simpanlah dalam suhu -5 sampai 0 derajat. Kalau 1 mingguan, sekitar -10 sampai -5 derajat. Kalau mau yang disimpan dalam jangka panjang, kayak orang frozen food, nah itu menggunakan freezer yang suhunya bisa sekitar lebih dari -10 derajat. Begitu juga dengan bahan makanan yang ada di bawahnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk telur, telur memang sebetulnya kalau memang telur itu cepat dipakai untuk digunakan, diolah, tidak perlu disimpan di kulkas. Tetapi kalau misalkan rumah tangga itu orangnya sedikit, sering pergi keluar kota, jasa, nah itu boleh telur yang setelah dicuci disimpan di kulkas bawah seperti itu supaya lebih awet. Karena telur yang di luar kulkas juga beresiko basi. Saya pernah mendapati telur yang saya mau gunakan ternyata udah busuk seperti itu. Bisa jadi di tempat penjualnya itu disimpan dalam jangka yang lama, tidak first in first out, sehingga saya pas kedapatan beli yang jatah stok lama. Nah, di rumah ketika mau saya pakai ternyata udah busuk seperti itu. Nah, pengolahan makanan adalah sebuah proses untuk mengubah bentuk dari makanan itu yang masih mentah kemudian menjadi makanan yang masak atau siap santap. Nah, pengolahan makanan itu berarti melibatkan dapur. Jangan lupa dapur juga harus memenuhi persyaratan higienis sanitasi untuk mencegah resiko pencemaran terhadap masuknya lalat, kecoa, tikus, ataupun hewan-hewan lainnya. Terus kemudian bahan makanan. Setelah makan kita pisahkan, misalkan bahan makanan itu ada yang mungkin rusak, ya boleh kita buang di bagian tersebut, kita bisa pakai yang masih bagus. Semua bahan makanan yang mau dimasak harus dicuci dengan air mengalir. Kemudian peralatan penunjang seperti kompor, tabung gas, kipas angin, semua harus bersih. Kemudian berikutnya wadah menyimpan harus ditutup yang rapat sempurna kalau bisa ya. Supaya apa? Supaya untuk menghindari bakteri yang dari luar masuk ke dalam sehingga membuat pembusukan dari makanan itu sendiri. Kemudian, nah sekarang model tutup-tutup wadah itu kan ada lubangnya ya di atasnya, fungsinya apa? Itu biasanya digunakan kita buka untuk mengeluarkan udara panas dari makanan yang masih hangat, yang langsung kita wadahi. Atau solusi lain ya ditunggu makanannya itu panasnya berkurang, baru kemudian ditutup, kemudian kita diwadahi di tupperware tadi tertutup itu, terus kita tutup baru kita simpan. Alat masak ya pilih yang berbahan food grade. Lapisan permukaannya peralatan itu tidak mudah larut dalam suasana asam basa garam dan tidak mengeluarkan logam yang beracun. Terus si pengolah makanan baiknya menggunakan sarung tangan, pakaian kerja, penjepit makanan untuk menghindari kontaminasi makanan, menggunakan penutup rambut juga seperti itu. Pendistribusian makanan untuk bahan makanannya itu sendiri, tentunya yang pertama tidak boleh bercampur antara bahan yang mungkin berbahaya dan beracun. Kemudian yang kedua, jadi maksudnya begini, nggak campur sama ngirim deterjen seperti itu ya. Jadi kirim makanan ya kirim makanan saja, jangan campur sama kirim deterjen ataupun wipol. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan khusus pengangkut yang higienis. Kemudian makanan tidak boleh diinjak, dibanting, apalagi didudukin. Kemudian selama pengangkutan harus selalu dalam keadaan yang dingin. Kemudian bahan makanan yang diangkut juga kalau bisa menggunakan alat pendingin, terutama bahan makanan yang daging, susu cair, seperti itu. Kemudian makanan yang jadi atau siap makan, mendistribusikannya juga wadahnya itu harus utuh, kuat, tidak berkarat. Terus kemudian memadai dengan jumlah makanan yang akan ditempatkan. Isi jangan terlalu penuh hingga menghindari uap makanan yang mencair atau kondensasi ya.
Kemudian untuk pengangkutan atau pendistribusian yang waktunya lama, jangan lupa untuk menjaga suhu makanan agar tetap stabil. Kemudian makanan yang dinyatakan layak santap bila telah dilakukan uji organoleptik atau uji biologis atau juga uji laboratorium baru bisa diberikan kepada konsumen. Sekali lagi tadi ya, wadah itu makanannya kalau bisa dipisah, misalkan ini makanan berkuah, yang ini kering, nah proses penyimpanannya dan penyajiannya juga dipisah. Gitu. Kemudian perhatikan kadar air pada makanan. Makanan yang mengandung kadar air tinggi dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk menghindari makanan itu cepat rusak dan basi. Contohnya misalkan kami capjai. Nah, itu kan kombinasi antara mie kering dengan kuah. Nah, itu pisah dahulu, baru kemudian itu disiramkan atau dicampur ketika mau dimakan. Begitu juga dengan misalkan bakso, boleh memisah antara kuahnya dengan baksonya pada saat penyimpanan sampai juga akhirnya menghidang, lalu kemudian dihidangkan. Nah, jangan lupa ya, satu bersih, semua peralatan yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat, tidak rusak, handling, setiap penanganan makanan maupun alat makan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, terutama tangan dan bibir. Edible part itu artinya semua yang disajikan adalah makanan yang dapat dimakan, bahan yang tidak dapat dimakan harus disingkirkan. Kemudian memenuhi uji biologis, uji laboratorium, dan organoleptik. Uji biologis biasanya dilakukan dan dicek sekitar 2 jam saat makanan itu memang tidak ada tanda-tanda apa-apa, berarti secara uji biologis aman. Kemudian uji laboratorium biasanya secara sampel ya, kita ambil sampel setiap makanan, kemudian kita labkan untuk melihat apakah ada jumlah mikroba yang berlebihan pada makanan tersebut. Kemudian uji organoleptik, itu kita memeriksa dengan 5 indera, yaitu dari penampilannya bagaimana, adakah mulai lengket-lengket gitu ya, biasanya kalau makanan kuah itu berlengket-lengket, ataukah kalau makanan itu kering tiba-tiba ada jamurnya di sekitar makanan tersebut. Kemudian kita raba tekstur keempukannya, kemudian kita cium aromanya bagaimana, kita dengar misalkan bunyi telurnya itu apakah aneh, seperti itu. Kemudian kita taste atau kita jilat, atau kita rasakan. Nah, seperti itu, sudah habis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, saya rasa ini emang PPT-nya saya buat ya detail supaya nanti belajarnya lebih gampang, tapi nanti saya siapkan juga PPT yang in English ya. Kalau diusahakan memang CHOP, PPT-nya sebetulnya in English, tapi ini saya berikan materi yang in Indonesia, nanti saya siapkan materi juga yang dalam in English. Adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, mungkin Fahira bisa di stop rekamannya.